Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku semua, pada hari ini kita bisa berkumpul dalam majelis yang penuh barokah ini. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita buka dengan membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasim ba'adadi kulli ma'lumilah. Alhamdulillah, pada semester lalu kelas 10 kalian sudah mempelajari tentang bab fikih jiyasah dan fikih muamalah. Pada pertemuan kali ini di kelas 11 semester ganjil, kalian akan belajar tentang fikih jinayah. Fikih jinayah itu dibagi menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama tentang pembunuhan, yang kedua tentang penganiayaan, yang ketiga tentang kisos, yang keempat tentang diat, dan yang kelima tentang kifaroh. Untuk bab yang pertama ini, kita akan mempelajari tentang bab pembunuhan, yang di dalamnya adalah ada pengertian tentang pembunuhan, macam-macam pembunuhan, hukum pembunuhan, hukuman bagi pembunuh, dan juga hikmah dari pembunuhan. Pada bab pertama ini kita akan membahas tentang jinayah, yaitu yang pertama tentang pembunuhan. Yang pertama, pengertian pembunuhan. Pembunuhan secara bahasa artinya menghilangkan nyawa seseorang. Di sini bisa dipahami bahwa seseorang yang menghilangkan nyawa orang lain, maka itu dianggap sebagai pembunuhan. Kemudian, pembunuhan secara istilah adalah perbuatan seseorang yang melenyapkan nyawa orang lain, baik itu sengaja ataupun tidak sengaja, baik menggunakan alat yang mematikan ataupun tidak menggunakan alat yang mematikan. Jika kita sudah mengetahui tentang pengertian pembunuhan, maka selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam pembunuhan. Dalam ilmu fikih, pembunuhan dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah pembunuhan sengaja, al-qatl al-am. Yang kedua adalah pembunuhan tidak sengaja, al-qatl sibul am. Yang ketiga adalah pembunuhan tersalah atau kesalahan, al-qatl al-khata'. Dari sini anak-anakku semua dapat difahami. Selanjutnya, macam-macam pembunuhan yang pertama yaitu pembunuhan sengaja atau al-qatl al-am, yaitu pembunuhan yang telah direncanakan dan menggunakan alat atau benda yang mematikan. Bisa berupa pisau, gunting, atau bahan yang bisa membuat atau yang mematikan orang lain seperti racun. Bisa dikatakan pembunuhan sengaja karena yang pertama ada niat dari pembunuhnya, yang kedua disengaja menggunakan alat atau benda yang mematikan, yang ketiga yaitu pembunuhnya sudah akil balik atau berakal, yang keempat yaitu yang dibunuh adalah benar-benar orang baik. Contoh dari pembunuhan sengaja atau al-qatl al-am adalah pada sebuah kasus. Contohnya ada si A dan si B yang berteman. Suatu hari mereka mendapatkan perselisihan dan berbeda pendapat. Akhirnya si A dan si B agak renggang hubungannya. Si A memiliki dendam dan merencanakan ingin membunuh si B. Pada suatu hari di sebuah jalan, si A bertemu dengan si B dan punya niat ingin membunuh menggunakan alat yang mematikan. Akhirnya si A menusuk perut si B hingga tewas. Dalam kasus si A dan si B ini dikatakan pembunuhan sengaja karena satu, si A mempunyai niat untuk membunuh si B. Yang kedua, si A dengan sengaja menggunakan alat yang mematikan dan bisa membunuh si B. Yang ketiga, si A sudah dewasa. Yang keempat, yang dibunuh benar-benar orang baik karena si B adalah orang yang baik. Jadi contoh kasus itu termasuk contoh kasus pembunuhan sengaja. Macam-macam pembunuhan yang kedua yaitu pembunuhan seperti sengaja atau al-qatl sibhul am, yaitu menghilangkan nyawa seseorang tanpa adanya niat, tanpa adanya maksud untuk membunuh,
tidak menggunakan alat yang biasanya untuk membunuh dan alat tersebut lazimnya tidak bisa mematikan orang. Contoh alat yang digunakan dalam pembunuhan seperti sengaja atau al-qatal sibul am, contohnya adalah sandal, penggaris, pulpen, dan benda-benda lain yang lazimnya tidak digunakan untuk membunuh. Kita kasih contoh kasus pembunuhan seperti sengaja, yaitu ada A dan B di dalam kelas sedang bercanda. Si A tidak sengaja melempar sendal kepada si B. Akhirnya si B meninggal seketika di dalam kelas tersebut. Dari kasus di atas dapat kita pahami bahwa itu termasuk kasus pembunuhan tidak sengaja atau al-qatal sibul am. Karena dalam kasus tersebut pembunuh tidak memiliki niat untuk membunuh, pembunuh tidak bermaksud dan tidak sengaja membunuh korbannya. Yang kedua, yaitu pembunuh menggunakan alat yang tidak lazimnya untuk membunuh, seperti contoh sendal. Macam pembunuhan yang ketiga adalah pembunuhan karena kesalahan atau al-qatal al-khata'. Dalam pembunuhan yang ketiga ini ada 3 kategori kesalahan. Yang pertama adalah pembunuhan yang tidak punya maksud kejahatan tetapi karena salah sasaran. Contohnya ada seorang pemburu yang sedang berburu di dalam hutan dan ingin menembak seekor kijang, tetapi tembakannya itu mengenai seorang warga hingga tewas. Dari kasus tersebut dapat kita pahami bahwa pembunuhnya tidak punya maksud untuk membunuh seseorang karena pemburu ingin memburu hewan buruannya. Tetapi karena salah sasaran maka mengenai seseorang, sehingga karena kesalahannya dia harus mendapatkan hukuman atas pembunuhan. Kategori pembunuhan karena kesalahan yang kedua adalah perbuatan yang memiliki niat untuk melakukan kejahatan tetapi orang yang dibunuh tidak boleh dibunuh. Kategori yang ketiga adalah perbuatan yang pelakunya tidak bermaksud jahat tetapi karena kelalaiannya maka menimbulkan kematian pada seseorang. Contoh kasus pada pembunuhan karena kesalahan pada kategori kelalaian bisa kita ambil contoh. Suatu hari Pak Arman sedang memanen kelapa. Pak Arman menjatuhkan kelapanya tersebut tanpa sengaja mengenai kepala seorang nenek hingga tewas. Dari kasus di atas dapat kita pahami bahwa kasus Pak Arman tersebut termasuk dalam kasus pembunuhan karena kesalahan dalam hal kelalaian. Karena ketika menjatuhkan kelapa, Pak Arman tidak melihat kondisi dan situasi di bawah, sehingga kelapa yang dijatuhkan mengenai seorang nenek hingga tewas. Dari penjelasan di atas dapat kita pahami bahwa pembunuhan karena kesalahan atau al-qatal khata' dapat dikategorikan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama perbuatan yang tidak punya maksud untuk membunuh atau kejahatan tetapi karena salah sasaran maka bisa mengakibatkan nyawa seseorang. Yang kedua, perbuatan yang punya niat untuk membunuh tetapi orang yang dibunuh tidak boleh dibunuh. Kategori yang ketiga yaitu perbuatan yang tidak punya maksud jahat tetapi karena kelalaiannya mengakibatkan nyawa seseorang hilang. Alhamdulillah, setelah kita mempelajari tentang pengertian pembunuhan, macam-macam pembunuhan, selanjutnya kita akan membahas tentang dasar hukum larangan membunuh. Anak-anakku semua, seperti yang kita ketahui, membunuh adalah suatu perbuatan yang sangat dilarang oleh Islam. Agama Islam sangat menghormati, melindungi, dan menghargai hak hidup manusia, sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Isra ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulun nafsal ladzi haramallahu illa bil haqq. Artinya, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan oleh Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang dimuliakan. Berdasarkan firman di atas, karena ada ketegasan dan larangan membunuh, maka jika ada 2 orang yang saling membunuh tanpa adanya alasan yang disyariatkan oleh agama, maka kedua orang tersebut, baik yang membunuh ataupun yang dibunuh, maka sama-sama masuk neraka.
Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, jika ada dua muslim yang saling memegang pedang dan saling bunuh-membunuh, maka orang yang membunuh dan orang yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Selanjutnya kita akan membahas tentang hukuman bagi pelaku pembunuhan. Yang pertama adalah pembunuhan sengaja atau al-qatl al-an, yaitu pembunuhan yang menghilangkan nyawa seseorang karena ada niat sengaja menggunakan alat yang mematikan. Jadi hukuman bagi pembunuhnya yaitu dengan dikisos. Keluarga dari korban tidak boleh main hakim sendiri karena ketetapan hukuman diserahkan kepada hakim, yaitu dikisos. Jika keluarga korban memaafkan, maka pembunuh harus dikenakan denda berat, yaitu diat mughaladah, yaitu diat membayar 100 ekor unta. Selanjutnya, untuk pembayaran denda berat atau diat mughaladah tersebut dapat diambilkan dari harta si pembunuh, dan juga diat tersebut harus dibayarkan secara kontan atau tunai. Selain membayar diat mughaladah, maka dalam pembunuhan sengaja di sini pembunuh wajib melaksanakan kifarat. Untuk pembahasan diat mughaladah, diat mukhafafah dan kifarat tersebut kita akan bahas pada pertemuan bab yang selanjutnya. Kemudian hukuman bagi pelaku pembunuhan yang kedua yaitu pembunuhan seperti sengaja atau al-qatl sibul am, yaitu dalam kasus pembunuhan ini pembunuh tidak dikisos, tetapi pembunuh wajib membayarkan denda berat atau diat mughaladah. Selanjutnya, diat mughaladah dalam pembunuhan ini dapat dibayarkan secara berangsur-angsur atau dicicil, yaitu hartanya bisa diambilkan dari harta keluarganya. Selain membayar diat mughaladah dalam pembunuhan tidak sengaja ini, pembunuh juga diwajibkan harus melaksanakan kifarah. Alhamdulillah anak-anakku semua, kita lanjutkan hukuman bagi pembunuhan yaitu yang ketiga, pembunuhan karena kesalahan atau al-qatl al-khata'. Dalam kasus pembunuhan ini, pembunuh tidak dikisos, tetapi pembunuh wajib membayarkan diat ringan atau diat mukhafafah. Diat mukhafafah tersebut dapat diambilkan dari keluarga si pembunuh. Dalam pembayaran diat mukhafafah, pembunuh dapat membayar secara angsur, yaitu dapat dicicil selama 3 tahun. Dalam setiap tahun bisa dicicil sepertiga dari jumlah diat tersebut. Selain membayar diat mukhafafah, pelaku pembunuhan karena kesalahan juga wajib melakukan kifarat. Anak-anakku semua, lalu bagaimana jika pembunuhan itu dilakukan secara berkelompok? Maka dalam kasus ini, berdasarkan pernyataan dari Umar bin Khattab dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, maka semua pembunuh dalam pembunuhan berkelompok harus dihukum kisos. Dari Sa'id bin Musayyab bahwa Umar radhiyallahu anhu telah menghukum bunuh 5 atau 6 orang yang telah membunuh seorang laki-laki dengan zalim di tempat sepi. Lalu beliau mengatakan, seandainya seluruh penduduk San'a secara bersama-sama membunuhnya, maka niscaya aku akan membunuh mereka semua. Berdasarkan keterangan hadis di atas, maka apabila ada sekelompok orang secara bersama-sama membunuh seseorang, maka mereka harus dihukum kisos. Anak-anakku semua, setelah kita membahas tentang pengertian pembunuhan, macam-macam pembunuhan, dasar hukum pembunuhan, hukuman bagi pembunuh, selanjutnya kita akan mempelajari tentang hikmah larangan membunuh. Hikmah larangan pembunuhan adalah untuk memelihara kehormatan serta keselamatan jiwa manusia. Selanjutnya, penerapan hukuman yang berat bagi pelaku pembunuhan adalah tidak lain agar tidak ada orang yang melakukan tindakan pembunuhan secara semena-mena untuk menghilangkan nyawa seseorang. Anak-anakku semuanya, pada pertemuan hari ini setelah kita membahas tentang bab pembunuhan, maka dapat kita simpulkan bahwa pembunuhan adalah menghilangkan nyawa seseorang baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja, baik menggunakan alat yang mematikan ataupun alat yang tidak mematikan.
Pembunuhan dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama pembunuhan sengaja atau al-qatl al-an. Yang kedua adalah pembunuhan seperti sengaja atau al-qatl sibhul am. Yang ketiga adalah pembunuhan karena kesalahan atau al-qatl al-khata'. Pembunuhan selanjutnya, hukuman bagi pembunuhan sengaja atau al-qatl al-am yaitu dikisos. Jika keluarga korban memaafkan, maka pembunuh wajib membayarkan diyat mughaladah. Diyat mughaladah tersebut dapat diambilkan dari harta si pembunuh. Dalam pembayarannya pun, diyat mughaladah harus dibayarkan secara tunai atau kontan, tidak boleh dicicil. Dalam kasus ini, pembunuh juga wajib menunaikan kifaroh. Yang kedua, dalam pembunuhan seperti sengaja atau al-sibul qatl. Yang kedua, pembunuhan seperti sengaja. Dalam kasus pembunuhan ini, pembunuh tidak dikisos, tapi pembunuh wajib membayar diyat mughaladah, yaitu denda berat. Diyat mughaladah tersebut dapat diambilkan dari harta keluarga si pembunuh dan dapat dibayarkan kepada keluarga korban secara berangsur-angsur atau dapat dicicil. Dalam setiap tahun dapat mencicil sepertiga dari jumlah diyat tersebut. Selain membayar diyat mughaladah, si pembunuh dalam pembunuhan seperti sengaja harus menunaikan kifaroh juga. Kemudian yang ketiga, pembunuhan karena kesalahan. Dalam kasus ini hukumannya adalah membayar diyat mukhafafah atau denda ringan. Pembayaran diyat mukhafafah ini dapat diambilkan dari harta keluarga korban. Dalam pembayarannya pun dapat dicicil secara bertahap atau dapat diangsur selama 3 tahun. Dalam pembayarannya setahun mencicil sepertiga dari jumlah diyat. Selain membayar diyat mukhafafah, pelaku pembunuhan karena kesalahan juga wajib melakukan kifaroh. Selanjutnya, hukuman dalam pembunuhan berkelompok, yaitu semua yang membunuh harus dikisos. Selanjutnya, hikmah dari larangan membunuh tersebut adalah diletakkan dalam Islam agar manusia terpelihara dan terjaga keselamatan jiwanya, serta manusia tidak semena-mena melakukan tindakan pembunuhan yang dapat menghilangkan nyawa seseorang. Anak-anakku semuanya, setelah kalian mempelajari tentang bab pembunuhan, maka untuk tugas kali ini kalian bisa mencari atau menganalisis kasus-kasus yang ada di sekitar kalian. Terus setelah itu bisa kalian ungkap hukuman yang tepat untuk kasus pembunuhan tersebut. Alhamdulillah anak-anakku semuanya, pertemuan kali ini berjalan dengan lancar. Semoga pertemuan kali ini membawa barokah di dunia dan akhirat, bermanfaat di dunia dan akhirat. Untuk kesempurnaan majelis, marilah kita tutup pelajaran pada hari ini dengan doa kifarat majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.